Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Alhamdulillah. Hari ini kita akan kembali belajar bersama saya Ustazah Isti di tema yang ketiga, benda di sekitarku. Tema pertama, aneka benda di sekitarku di pembelajaran yang kedua. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan doa terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga dengan bacaan doa yang telah kita lantunkan tadi akan membawa kelancaran dan keberkahan pada pembelajaran kita hari ini. Nah, berikut adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Ada 6 poin ya, silakan dicermati. Lanjut. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai benda ya. Ya, kalau di pembelajaran 1 kemarin kita sudah mengenal apa itu benda. Hari ini kita akan mengenal benda padat ya. Salah satu jenis dari benda yaitu benda padat. Nah, benda yang terbuat dari kayu itu juga termasuk benda padat ya. Apa saja benda yang terbuat dari kayu? Ada banyak ya. Yang pertama, ini pada gambar ada almari, kemudian ada kursi, ada meja, ada pensil, ada rak, dan lain-lain. Itu adalah contoh-contoh benda yang terbuat dari kayu. Nah, kayu merupakan bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon. Kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, yaitu dengan menebang pohon. Kemudian batang pohon yang telah ditebang tersebut selanjutnya disebut dengan kayu gelondongan atau log ya. Kemudian log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus, misalnya seperti truk melalui darat ataupun kapal ataupun melalui sungai. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai dengan keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Caranya hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap untuk diolah sesuai dengan keperluannya. Nah, jadi untuk memperoleh benda-benda yang terbuat dari kayu tadi, cara pembuatannya terlebih dahulu kita memotong kayu ya, batang kayu. Nah, potongan-potongan itu disebut dengan kayu gelondongan atau log. Kemudian setelah itu log dikirimkan ke pabrik atau pusat penggergajian dengan melalui berbagai armada ya, ada yang melalui truk dan lain-lain, baik itu melalui darat, kapal ataupun sungai. Lanjut. Kemudian fungsi hutan antara lain yaitu untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang sangat banyak. Namun ketika hutan digunduli, membuat aliran air menjadi terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu juga terus meningkat. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut dengan penebangan liar. Semakin lama jumlah pohon ini semakin berkurang karena adanya penebangan pohon liar ini ya. Jadi
ketika kita akan menebang pohon, kita harus memilihnya terlebih dahulu ya, menggunakan sistem tebang pilih, dan jangan lupa setelah ditebang kita tanami kembali dengan pohon yang baru agar hutannya tidak gundul, seperti itu ya. Nah, musyawarah. Ya, musyawarah ini bertujuan untuk membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, musyawarah ini merupakan salah satu cara untuk mencari keputusan dan kesepakatan bersama. Keputusan yang sudah disepakati harus dilaksanakan oleh seluruh peserta musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Keputusan ini juga harus diterima dengan senang hati ya. Ya, kegiatan musyawarah ini merupakan pencerminan atau pengamalan dari Pancasila, yaitu sila yang keempat. Ya, berikut adalah manfaat musyawarah dan juga sikap yang harus dimiliki ketika kita sedang melaksanakan musyawarah. Manfaat musyawarah itu sendiri yaitu diantaranya mempererat persaudaraan, memecahkan masalah secara bersama, menghindarkan pertengkaran. Kemudian dengan musyawarah kita juga bisa menumbuhkan kerjasama. Nah, seperti itu ya. Jadi itu adalah manfaat-manfaat dari musyawarah. Kemudian sikap yang harus dimiliki ketika musyawarah yaitu mau menerima kekalahan, karena dalam setiap musyawarah itu pendapat yang muncul bukan hanya dari satu orang saja ya, tetapi dari semua anggota musyawarah berhak untuk menyuarakan pendapatnya. Jadi pendapat yang diterima nanti nggak boleh sombong ya, karena pendapatnya diterima. Dan walaupun pendapatnya belum diterima, tapi kita tidak boleh sakit hati dan harus ikut menerima kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Kemudian sikap yang kedua adalah melaksanakan hasil keputusan bersama. Nah, jadi apapun hasil yang sudah disepakati, kita harus melaksanakan keputusan tersebut ya, dengan senang hati tentunya. Kemudian sikap yang ketiga yaitu menghargai pendapat orang lain. Jadi dalam musyawarah kita harus menghargai semua pendapat yang diajukan oleh anggota musyawarah ya. Ya, tidak hanya di musyawarah saja, tidak hanya di kegiatan musyawarah, tetapi kita dimanapun kita berada, kita harus selalu menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Kita tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada orang lain ya. Kemudian yang terakhir adalah sopan dan tidak meninggalkan tempat sebelum rapat selesai. Jadi ketika kita mengikuti musyawarah, kita harus selalu bersikap sopan ya, sopan dalam bertindak maupun sopan dalam menyampaikan pendapat. Jadi ketika kita berhubungan dengan orang lain, jangan sampai kita membuat sakit hati orang lain. Karena kita kalau ngomongnya tidak sopan atau kita berperilaku kurang sopan, tentu orang lain akan menjadi sakit hati kepada kita. Seperti itu ya. Kemudian tidak meninggalkan tempat sebelum rapat selesai. Jadi kita belajar untuk menghargai orang lain dengan cara tidak meninggalkan tempat sebelum rapat selesai. Karena apabila kita meninggalkan tempat sebelum rapat selesai, berarti kita tidak sopan ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke PJOK ya. Pada permainan bola kayu, perlengkapan yang digunakan adalah bola dan pemukul. Bola dan pemukulnya terbuat dari kayu. Pemain harus memukul bola menuju ke gawang kecil. Gawang kecil juga terbuat dari kayu. Nah, coba perhatikan gambar berikut ya. Nah, ini bolanya, kemudian ini adalah pemukulnya. Nah, ini adalah gawangnya, gawang kecilnya. Jadi nanti kalian
menendang bolanya bukan pakai kaki ya, tapi pakai pemukul ini. Pemukulnya mengarahkan bola itu menuju ke gawangnya. Nah, kalau bolanya bisa masuk ke gawang, berarti kita akan atau pemain tersebut akan memperoleh poin. Nah, jadi ini juga salah satu benda yang terbuat dari kayu ya. Ya, seperti ini. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai gerakan dasar melempar. Nah, seperti ini ya. Nah, pertama bolanya kita pegang terlebih dahulu dengan sikap ancang-ancang ya. Kemudian kita letakkan atau kita posisikan bolanya seperti pada gambar. Kemudian kita lemparkan. Kemudian berikut ini adalah gerakan dasar menangkap bola. Nah, tangannya seperti ini diposisikan seperti akan menangkap bola. Kemudian ketika ada bola datang, bolanya ditangkap seperti itu ya. Nah, kalau ini adalah gerakan kombinasi antara melempar dan menangkap. Nah, ini kalau melempar, kemudian teman yang satunya menangkap. Ini dengan melambung ya. Kemudian kalau ini bola datar, kalau ini bola melambung. Oh ya, nah untuk materi PJOK ini akan kalian dapatkan secara lebih jelasnya di mapel PJOK nanti ya. Ternyata materi Ustazah sudah selesai ya, semoga materinya tadi bermanfaat ya, dan jangan lupa belajar di rumah. Nanti kalau ada kesulitan boleh ditanyakan kepada Ustazah. Dan Ustazah ingatkan lagi ya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan 5M selalu dijalankan ya. Memakai masker jangan lupa, kemudian selalu mencuci tangan dimanapun kita berada, kemudian menjauhi kerumunan dan lain sebagainya. Seperti itu, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.